Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Ibadah salat merupakan rukun Islam. Sesuatu yang harus diamalkan, dikerjakan dalam keberislaman seseorang. Oleh karena itu, seorang Islam yang mengabaikan salat, tidak mendirikan salat, menyepelekan salat, tidak melaksanakan salat, maka dapat menggugurkan keberislamannya. Karena salat merupakan rukun, artinya sesuatu yang harus diamalkan, dikerjakan dalam keberislaman seorang muslim. Ini menunjukkan bahwa salat hal yang sangat dasariah dalam kehidupan seorang muslim. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Maka seorang muslim yang tidak melaksanakan ibadah salat menurut Rasulullah adalah orang yang tidak menegakkan tiang agama. Atau dengan kata lain, termasuk orang yang meruntuhkan agama dalam kehidupannya. Oleh karena itu, hadis ini menggambarkan akan pentingnya ibadah salat dalam kehidupan seorang muslim. Tidak boleh salat ini kita anggap sepele, kita abaikan begitu saja, karena ini akan membahayakan eksistensi keberislaman kita. Kemudian dalam hadisnya lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu miftahul jannah. Salat adalah kunci surga. Surga simbol ketenangan, simbol kebahagiaan, simbol kedamaian. Maka orang yang sholat, dia akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Makna sebaliknya, orang yang tidak salat, orang yang mengabaikan salat, maka cenderung hidupnya tidak tenang, cenderung hidupnya tidak damai, cenderung hidupnya tidak bahagia. Karena dia tidak memiliki kunci kebahagiaan, yaitu salat. Mengapa banyak di kalangan kita selalu
cenderung ingin melakukan kejahatan. Anak-anak muda kita mudah terlibat dalam kejahatan, dalam kriminal, dan tidak merasakan perbuatannya sebagai perbuatan yang salah. Mungkin karena kita atau anak remaja kita, anak muda kita banyak mengabaikan ibadah salat, sehingga hidupnya tidak stabil, hidupnya tidak punya tujuan, hidupnya tidak damai, karena dia mengabaikan salat sebagai kunci surga, kunci ketenangan, kunci kebahagiaan. Apalagi di zaman-zaman akhir ini, banyak sekali kita dengar berita-berita kejahatan yang multidimensi. Kejahatan pembunuhan, kejahatan seksual, kejahatan dalam dunia pendidikan, kejahatan yang sifatnya kriminal, multidimensi. Orang tua yang mencabuli anaknya, anak yang membunuh orang tuanya, anak yang mendiskreditkan orang tuanya. Mungkin salah satu penyebab utamanya adalah kita abai dalam mendirikan dan menegakkan salat. Oleh karena itu, kalau kita ingin bahagia, ingin tenang, ingin damai, menurut Rasulullah, tegakkanlah salat. Karena salat adalah kunci kebahagiaan. Dan kalau salat sudah kita laksanakan, sekaligus juga kita telah menegakkan tiang agama dalam kehidupan. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kamu dari perbuatan mungkar dan maksiat. Ayat ini menginformasikan kepada kita sekaligus menegaskan bahwa salat merupakan media untuk memperbaiki, merekonstruksi akhlakul karimah. Salat akan mengantar orang menjadi manusia yang baik, yang selalu menghindari segala perbuatan al-munkar dan perbuatan maksiat. Salat akan menjauhkan orang dari perilaku-perilaku yang tidak terpuji. Salat akan menjauhkan orang dari perilaku-perilaku patologi sosial. Maka jika kita ingin menjadi manusia yang baik dalam pandangan Allah, jika kita ingin selalu terhindar perbuatan mungkar, perbuatan maksiat, jika ingin menjadi manusia yang bermartabat dalam pandangan Allah maupun dalam pandangan manusia, tegakkan salat, dirikan salat. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Demikian penegasan Allah di dalam Al-Quran. Maka makna sebaliknya ayat ini, terjadinya berbagai macam kemungkaran dan kemaksiatan adalah karena kita banyak
mengabaikan ibadah salat, menyepelekan ibadah salat dalam kehidupan. Dalam firman Allah yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aqimis shalah lidzikrillah. Tegakkan salat agar kamu senantiasa ingat atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kembali menegaskan bahwa salat akan mampu mendekatkan seorang mukmin, seorang muslim dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan media yang bisa mengantar orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita senantiasa ingat dan dekat dengan Allah, maka sudah dapat dipastikan segala perbuatan jahat sekecil apapun kita akan pasti tinggalkan. Segala bentuk kebajikan sekecil apapun pasti akan bersemangat mengamalkannya, tidak akan mengabaikan amalan-amalan sekecil apapun, yang penting dia adalah kebaikan. Inilah didikan salat apabila kita menegakkannya, melaksanakannya. Jauh dari Allah merupakan salah satu penyebab ringannya kita melaksanakan, mengamalkan, melakukan kejahatan di dalam kehidupan. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa orang yang tidak mendirikan salat, mengabaikan salat, adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa kepada Allah, maka kecenderungan perilakunya pasti juga akan mudah melakukan kejahatan. Orang yang lupa kepada Allah, maka di hari kemudian pun dia akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil-dalil tersebut di atas yang terkait salat, sudah dapat kita pahami bahwa salat adalah sesuatu yang mesti dikerjakan, diamalkan dalam kehidupan kita. Karena dia merupakan kebutuhan kita, kebutuhan umat manusia. Umat manusia butuh agama. Umat manusia butuh kedamaian. Umat manusia butuh kebajikan, butuh ketenangan. Maka kuncinya adalah salat. Mau tidak mau, salat sesuatu yang harus dan mesti kita tegakkan dalam kehidupan, dalam rangka mencapai apa yang menjadi kebutuhan kita di dunia dan kebutuhan kita di akhirat, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan itulah yang selalu kita doakan, mohonkan kepada Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Di setiap doa kita lantungkan, di setiap doa kita di mana saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa diberi kebahagiaan,
dunia dan akhirat, dijauhkan dari siksa api neraka. Solusinya adalah menegakkan, mendirikan ibadah salat. Namun di sisi lain ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan peringatan buat kita ke depan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang satu zaman di mana orang berkumpul untuk sholat berjamaah, tetapi satu orang pun di antara mereka tidak ada orang yang beriman. Dalam hadisnya yang lain, dengan makna yang hampir sama, Rasulullah bersabda, akan datang satu zaman di mana seorang muazzin melantunkan azan, dan datanglah berbondong-bondong menegakkan salat, namun tidak ada orang beriman di antara mereka. Sabda Rasulullah tersebut ini di atas. Untuk menjawabnya, maka tentu perlu kita mencari tahu tanda-tanda orang beriman, agar kita paham betul mengapa Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Ada orang yang sholat berjamaah namun tidak dianggap beriman oleh Rasulullah SAW. Apa tanda-tanda orang beriman? Dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Bukhari, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang benar, berkata yang jujur, dan kalau tidak mampu berkata jujur, maka lebih baik diam. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa tanda orang beriman adalah selalu berkata yang benar, selalu berkata yang jujur, dan kalau tidak mampu berkata yang baik dan benar, maka dia lebih baik diam. Dalam hadis Rasulullah SAW yang lain mengatakan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Dalam hadis ini Rasulullah menegaskan bahwa tanda orang beriman adalah saling menghargai, saling menghormati dengan tetangga, baik tetangga dekat maupun tetangga yang jauh, tetangga sejawat, harus saling menghargai. Dalam hadisnya yang lain Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dianggap beriman seseorang apabila tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Hadis ini juga menjelaskan bahwa tanda orang beriman selalu memperhatikan, selalu peduli dan prihatin terhadap orang-orang di sekitarnya, terhadap sesamanya yang butuh bantuan, yang butuh pertolongan. Selalu punya perhatian untuk senantiasa membagi kebahagiaan dengan orang lain. Dalam hadis Rasulullah SAW yang lain mengatakan bahwa barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia senang menyambung tali silaturahim. Dalam hadis ini menegaskan lagi bahwa tanda orang beriman adalah senantiasa menjaga hubungan silaturahim, hubungan persaudaraan antara sesama muslim, antara sesama manusia. Nah, dalam hadis ini dapat kita pahami bahwa orang beriman itu
terlihat dari sisi tanggung jawab sosialnya. Maka dengan memahami, mengetahui tanda-tanda orang beriman, dikaitkan dengan hadis Rasulullah SAW tentang orang yang Islam, yang sholat berjamaah tapi tidak dianggap oleh Rasulullah sebagai orang yang beriman, maka seolah-olah Rasulullah mengatakan bahwa banyak orang yang sholat tetapi tidak mampu berkata yang jujur. Banyak orang yang sholat tetapi dustanya, bohongnya juga rajin. Banyak orang yang sholat tapi mengabaikan tanggung jawab sosialnya, tidak peduli dan prihatin terhadap orang-orang di sekitarnya yang butuh bantuan, yang butuh pertolongan. Banyak orang yang sholat tetapi putus silaturahim, senantiasa mencaci maki, mendiskreditkan sesamanya, memfitnah, menuduh hal-hal yang tidak benar, banyak orang beriman atau banyak orang yang sholat, akan tetapi perilakunya tidak linear dengan nilai-nilai sholat atau pesan moral sholat itu. Sehingga nampak dalam kehidupannya, dalam kehidupan keberagamannya terjadi paradoks antara ibadah ritualnya dengan kehidupan spiritualitasnya kontradiktif. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Orang berkumpul berjamaah untuk melaksanakan salat, tetapi satu pun di antara mereka tidak ada yang beriman. Artinya, salat tidak lagi menjadi media bagi orang Islam untuk menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang peduli dan prihatin terhadap tetangganya, yang selalu menjaga silaturahim, yang selalu menghargai, menghormati hak-hak dalam bertetangga. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Salatnya hanya sekedar melepaskan diri dari kewajiban. Hanya ritual belaka. Tidak bisa lagi menjadi media untuk menjadikannya sebagai manusia yang punya tanggung jawab sosial. Tidak lagi menjalankan pesan-pesan moral yang ada di dalam ibadah salat itu. Oleh karena itu, marilah kita menegakkan salat, mendirikan salat. Tidak hanya sekedar melepaskan diri dari kewajiban. Tidak hanya sekedar menegakkan salat sebagai ibadah ritual saja, tetapi bagaimana salat itu mengantar kita menjadi orang yang selalu menghormati tetangganya, yang selalu menjaga silaturahim, yang selalu berkata jujur, yang selalu empati kepada tetangga atau sesamanya yang butuh pertolongan. Marilah kita laksanakan salat, dirikan salat, agar kita
menjadi orang yang selalu menjauhkan diri dari kejahatan, dari kemaksiatan. Mari kita tegakkan salat dalam rangka mengantar kita untuk mencintai kebajikan dan membenci kemungkaran. Mari kita tegakkan salat agar kita senantiasa dapat membuka pintu kebahagiaan, pintu kedamaian, pintu kebahagiaan. Insya Allah dengan menegakkan salat berdasarkan firman Allah dan hadis-hadis tersebut di atas, kita akan hidup dalam keadaan rukun, damai, bahagia, dan sejahtera karena kita selalu menegakkan tiang agama dalam kehidupan, karena kita selalu membuka kunci kebahagiaan yaitu salat, dan kita akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.